Dendam kesumat membuat Rianto menghabisi nyawa tetangganya. Korban diduga telah memperkosa ibu pelaku. Yasin Fadilah sedang mengobrol di rumah tetangganya pada hari Senin 16 Desember tahun 2019. Warga Dusun Kisik, Desa Gempol, Kecamatan Gempol, Pasuruan, Jawa Timur itu terlihat asik mengobrol malam itu. Entah apa yang menjadi topik pembicaraan mereka. Yang jelas, Yasin menyudahi obrolannya lalu pulang pada pukul 11 malam waktu Indonesia Barat. Yasin pun pulang ke rumahnya yang jaraknya tidak begitu jauh dari rumah tetangganya itu dengan berjalan kaki. Saat sedang menyusuri jalan di perkampungan penduduk, sekitar pukul setengah 12 waktu Indonesia Barat, muncul sepeda motor Honda Vario yang dikendarai seseorang dari arah belakang. Saat itu, Yasin tidak menaruh curiga sedikit pun. Ya, namanya juga di jalan ya, wajar banget ada lalu lalang sepeda motor. Walaupun posisinya sudah hampir tengah malam. Tapi rupanya, pengendara motor Vario itu bukan orang yang kebetulan lewat jalan itu. Karena saat posisi motor sudah mendekati Yasin, si pengendara motor itu memperlambat laju motornya. Lalu secara tiba-tiba, dia mengeluarkan sebilah pisau dari balik bajunya. Dan dalam hitungan detik, pisau itu langsung dihujamkan ke tubuh Yasin dengan cepat. Yasin yang tidak tahu bakal diserang tidak bisa menangkisnya. Yasin hanya berteriak mengadu ketika dada bagian kiri bawahnya terasa perih terkena tusukan pisau. Yasin tidak tahu siapa penusuknya karena saat itu sang pelaku mengenakan masker, topi, dan jaket. Melihat korbannya terluka, pelaku langsung tancap gas dengan sepeda motornya lalu menghilang di kejauhan. Saat itu wajah Yasin mulai pucat pasi. Tangannya terus memegang luka di bagian perut yang mulai mengeluarkan banyak darah. Dengan tertatih-tatih, Yasin tetap berjalan ke rumahnya. Dia kemudian dipapah oleh seorang tetangga yang kebetulan sedang melintas dan melihat Yasin sedang terhuyung-huyung hampir roboh. Keluarga Yasin tentu saja sangat terkejut melihat kondisi Yasin saat itu. Ferry, salah satu anak Yasin dan seorang tetangganya, langsung melarikan Yasin ke Rumah Sakit Bayangkara Pusat Pendidikan Polri, Porong, Sidoarjo. Sayang, saat tiba di instalasi gawat darurat, Yasin sudah tidak bernafas. Dokter menyatakan Yasin tewas akibat luka tusuk yang membuat tulang rusuknya patah dan pendarahan hebat. Menerima laporan tersebut, polisi langsung melakukan olah di tempat kejadian perkara dan melakukan penyelidikan. Setelah mendapatkan sejumlah keterangan, polisi pun mencurigai jika pelakunya kemungkinan besar adalah orang yang mengenal Yasin. Setelah mendalami semua keterangan warga sekitar, kecurigaan polisi mengerucut kepada satu orang yang merupakan tetangga korban sendiri. Dia adalah remaja berumur 18 tahun bernama Muhammad Maulud Rianto. Benar saja, ketika polisi mendatangi rumahnya, Rianto sudah tidak ada di dalam rumah. Ternyata, begitu dia selesai melakukan aksinya, Rianto ini sempat bersembunyi di sebuah rumah kosong. Saat itu, posisi warga lagi ramai-ramainya menemukan Yasin. Setelah dianggap agak aman, dia pun pulang ke rumahnya dan sempat meminta sejumlah uang kepada sang adik. Setelah menerima uang, Rianto pun meminta temannya untuk mengantarkannya ke terminal bis di Ngoro dan pergi menuju kota Mojokerto. Sesampainya di Mojokerto, Rianto melanjutkan perjalanannya menumpang bis jurusan Kediri. Dia tidak tahu bila gerak-geriknya saat itu sudah mulai diawasi polisi. Akhirnya setelah 10 jam menusuk Yasin, Rianto berhasil diringkus kepolisian di wilayah Kecamatan Trowulan. Saat digerebek, remaja itu tidak melawan. Dia pasrah digelandang menuju kantor Polres Pasuruan pada malam itu juga untuk dilakukan interogasi lebih lanjut. Kepada polisi yang menginterogasinya, Rianto mengaku menusuk hingga mati korbannya karena diliputi rasa dendam kesumat di hatinya kepada Yasin. "Saya dendam, ibu saya dulu diperkosa sama dia," ucap pemuda tanggung itu. Rianto mengatakan dendam itu dipendam sejak lama, bahkan ketika dirinya masih duduk di bangku sekolah dasar. "Saya dengar sendiri saat saya masih SD, ibu saya diperkosa. Saat itu ada Pak RT dan warga datang ke rumah. Lalu mereka meminta damai. Saya dendam sampai saat ini." Sebenarnya, Rianto sempat meninggalkan desanya.
Tapi begitu dewasa, dia kembali ke desanya dan rasa marah serta dendam yang sejak dulu ada di dadanya seperti bangkit lagi ketika melihat pelaku yang dulu sempat pernah melecehkan ibunya. Apalagi perilaku Yasin tidak berubah di mata Rianto. Rianto akhirnya bertekad menghabisi nyawa Yasin. Dia menyiapkan sebuah pisau sebulan sebelum melakukan penusukan. Pisau itu dia sembunyikan di salah satu sudut di kamarnya. Kemudian dia menunggu momen yang tepat untuk melakukan aksinya itu. Di malam kejadian, Rianto tidak sengaja melihat Yasin sedang bertandang di rumah tetangganya. Rumah Rianto sendiri memang berada tidak jauh dari situ. Saat itu, Rianto merasa ini adalah waktu yang tepat untuk membalaskan dendamnya. Dia pun sempat beberapa kali mondar-mandir menggunakan sepeda motor di area sekitar rumah tetangganya untuk memantau Yasin. Sepeda motor yang digunakan oleh Rianto adalah sepeda motor milik temannya yang dipinjam untuk melancarkan aksinya dalam melakukan penusukan. Begitu melihat Yasin keluar dari rumah tetangganya, Rianto segera mengenakan jaket, masker, dan topi. Dia juga tidak lupa meraih pisau yang telah disiapkan sebelumnya. Setelah Yasin jauh dari rumah tetangganya, Rianto tidak menyia-nyiakan waktu untuk menusuknya lalu kabur. Setelah kasus ini diproses dan diselidiki oleh pihak kepolisian, perkara Rianto lalu dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bangil. Meski berstatus sebagai pelajar, karena Rianto sendiri adalah pelajar kelas 12 di salah satu SMK di Gempol, polisi menegaskan kalau Rianto bukan anak di bawah umur. Menurut polisi, saat itu Rianto sudah berusia 18 tahun 6 bulan. Sedangkan untuk kebenaran tentang peristiwa pemerkosaan sang ibu, polisi belum bisa memastikan hal itu karena pelaku mengaku mendengar kasus tersebut saat dirinya masih anak-anak. Itu pun dia hanya sebatas mendengar, bukan menyaksikan sendiri peristiwa tersebut. Namun karena merasa dia masih kecil dan belum bisa melakukan apapun, dia menunggu hingga merasa mampu untuk membalas rasa sakit hatinya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil akhirnya memberikan vonis hukuman 13 tahun penjara kepada Rianto, tepatnya pada tanggal 8 Juli 2020. Sementara, jaksa yang awalnya menuntut 20 tahun penjara tidak puas dan mengajukan banding. Tapi rupanya, Pengadilan Tinggi Surabaya justru menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Bangil dengan tetap memberikan vonis hukuman 13 tahun untuk Rianto. Inilah dia kasus tentang seorang remaja yang menghabisi nyawa orang yang diduga telah melecehkan ibunya di masa lalu. Gimana menurut kalian kasus ini, geng? Pantas nggak sih Rianto mendapatkan hukuman 13 tahun penjara karena membela kehormatan ibunya? Tulis komentar dan pendapat kalian di bawah ini ya. Oh iya, kalian juga boleh request kasus apa yang pengen aku bahas selanjutnya. Tapi sebelumnya, please bantu support channel YouTube aku ya. Gampang banget kok, kalian tinggal klik tombol subscribe aja. Kalau kalian suka, kalian juga boleh klik tombol like-nya. Aku juga ada Instagram pribadi yang bisa kalian follow di @praptiprap. Terima kasih yang sudah klik video ini dari awal hingga akhir. Matur thank you. Semoga kalian gak bosan dengerin aku cerita lagi, cerita mulu, cerita terus untuk kasus selanjutnya. Dadah!